Zubaidah adalah rahimahullah seorang ratu Islam. Suaminya bernama ini istri daripada Khalifah Abbas ya. Dia adalah seorang ratu. Zubaidah ini rahimahullah suka sekali, gemar bersedekah, membiayai orang haji, orang umrah, bantu orang-orang miskin, dibantu banyak sekali. Dan tidak ada orang susah di wilayah Irak kecuali dibantu sama dia. Salah satu amal dia yang masih bisa kelihatan sekarang ini, masih bisa kelihatan tapi sudah tidak dipakai lagi. Kalau Bapak Ibu lagi haji dan umrah, itu antara Arafah dengan Muzdalifah ada bangunan tua di sebelah kanan seperti benteng, panjang sekian kilo gitu. Itu dulu dibangun oleh Zubaidah dengan uangnya sendiri. Dia bangun bangunan itu, kemudian itu khusus untuk saluran air Zam-Zam. Di zaman itu belum ada pipa ledeng kayak kita sekarang. Jadi harus bawa pakai gentong-gentong besar, dipikul di unta dari Masjid Haram, sumur Zam-Zam sampai ke wilayah Arafah. Jauh sekali pada saat itu. Tapi dia lakukan sampai seluruh jemaah haji minum air Zam-Zam, dan tersebar berita orang-orang berkata Zubaidah akan masuk surga gara-gara perbuatannya ini. Subhanallah, ratu juga mati ya. Meninggal satu waktu Zubaidah. Salah satu keponakan dia yang paling dekat dengan dia dan sering dibantu mimpi. Ini cerita dinukil oleh para ulama tentang masalah kisah-kisah nyata yang untuk menambah keimanan, karena juga dinukil dengan riwayat atau dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Maka dia berkata kepada tantenya datang dalam mimpinya, si ponakan ini mimpi. Dia bilang, "Tante, bagaimana Allah membalas Anda sekarang? Semua orang membicarakan pada saat Anda mati nih." Spontan dia ngomong gitu pada saat dia mimpi. Maka tantenya mengucapkan kalimat yang membuat dia kaget, dan tersebar setelah itu ponakan ini menyebarkan di wilayah muslimin, dan muslimin hanya menukil kisah ini. Tantenya mengatakan, "Tidak ada nilainya wahai ponakanku." Kata ponakannya, "Kok bisa?" "Semua saya kerjakan karena riya. Bantu orang, berikan makanan, haji umrohkan orang, semuanya riya. Gak ada diterima sama Allah." Terus kata ponakannya, "Saluran air Zam-Zam di Arafah, antara Arafah dengan Muzdalifah." Kata dia juga sama, riya, ujian orang semuanya. "Lalu bagaimana keadaanmu sekarang, tante?" Kata dia, "Allah memaafkan saya karena amal-amal wajib yang saya kerjakan kayak sholat 5 waktu. Karena sudah sering dikerjakan, jadi sedikit tidaknya jauh dari riya. Sudah rutin dikerjakan. Orang dipuji nggak dipuji, tetap aja dia sholat kalau orang sudah rutin gitu kan. Dengan saya rutin sujud di malam hari, tahajud, yang tidak ada orang melihat saya. Itu yang ikhlas tuh. Maka Allah maafkan saya gara-gara itu." Yang sholat malam itu jauh sekali dari riya gitu. Kecuali ada orang iseng, malam sudah sholat, datang ke taklim, tidak ada angin, tidak ada apa. "Kamu malam tadi sholat nggak?" "Saya sholat." "Untuk apa ini?" Ada orang begitu konyol ya. Sampai semua orang tahu amalnya, tapi dari mulut dia. Kalau orang karena ikhlas kepada Allah, dipastikan kalau dia sudah meninggal atau bahkan kadang-kadang dia masih hidup, Allah yang Maha Pemurah dan Maha Tinggi akan menyebarkan perbuatannya, gitu kan, dinukil di tengah-tengah manusia untuk menjadi contoh bagi orang, terutama kalau sudah meninggal. Kisah-kisah orang soleh yang banyak sampai kepada di telinga kita sekarang, ahli ibadah dari sahabat, dari tabi'in, semua dinukil satu sama yang lain. Kenapa? Allah yang kekalkan kisah mereka. Jadi nggak usah repot-repot kita yang ceritain ibadah kita. Makin ikhlas, maka makin tersebar nanti akan dan menjadi amal jariah buat kita.